Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya @suparti timbul. Ya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Oke. Ya, kali ini saya akan memaparkan materi IPA tentang persamaan dan perbedaan rangkaian seri dan paralel. Disimak ya, semoga bermanfaat, membantu kalian belajar di rumah. Oke? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa listrik hanya dapat mengalir pada rangkaian tertutup. Rangkaian tertutup dibedakan menjadi rangkaian seri dan paralel. Rangkaian seri merupakan rangkaian listrik yang hanya memiliki satu aliran edar saja, tanpa cabang. Sedangkan rangkaian paralel merupakan rangkaian listrik yang memiliki aliran listrik lebih dari satu aliran edarnya atau memiliki cabang, sehingga rangkaian paralel disebut juga rangkaian bercabang. Nah, ini adalah contoh rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri, lihat, baterai 1, saklar 2, bola lampu. Rangkaian seri ini biasanya juga digunakan pada alat lampu senter, ya, lampu senter, lampu baterai. Nah, kemudian rangkaian paralel, lihat, 2 buah lampu, 1 saklar, 1 baterai. Rangkaian paralel seperti itu biasanya digunakan pada lampu lalu lintas atau traffic light, ya. Berikut ini adalah persamaan antara rangkaian seri dan paralel. Antara lain, 1, persamaannya ya, daya dan arus listrik yang dibutuhkan dari kedua jenis rangkaian itu sama besar. Persamaan yang kedua, kedua jenis rangkaian dapat digunakan secara bersama-sama sehingga menjadi rangkaian campuran namanya, ya, rangkaian campuran. Dalam satu rangkaian ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel, namanya campuran. Persamaan yang ketiga yaitu kedua jenis rangkaian memiliki kesamaan hambatan. Hambatan listrik adalah kemampuan benda untuk menahan arus listrik. Contohnya, semakin panjang kabel yang digunakan, maka hambatannya semakin besar pula. Hambatan, ya. Perbedaan antara rangkaian seri dan paralel dapat dilihat dari ciri khas beserta kelebihan dan kekurangannya berikut ini. Ya. Dipahami ciri khas rangkaian seri dan rangkaian paralel sehingga nanti kamu akan dapat membedakan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ya, ciri khas rangkaian seri. Ya, antara lain A. Rangkaian listrik yang hanya memiliki satu aliran saja, hanya punya satu bidang edar, satu aliran, ya. Yang kedua, membutuhkan sedikit komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan untuk rangkaian seri lebih sedikit daripada rangkaian paralel. Komponen listrik apa yang sedikit yang diperlukan? Misalnya saklar, ya. Saklar itu alat untuk memutus dan menghubungkan arus listrik on off, itu namanya saklar. Hanya satu saklarnya sudah bisa digunakan untuk beberapa lampu. Kabelnya juga sedikit karena tidak bercabang, ya, sehingga biaya yang dibutuhkan lebih murah.
Ya, diulangi Bu Guru lagi. Ciri khas rangkaian seri adalah A. Rangkaian listrik yang hanya memiliki satu aliran saja, satu bidang edar saja. Ya, ciri khas rangkaian seri yang kedua adalah membutuhkan sedikit komponen listrik, sehingga biaya yang dibutuhkan untuk rangkaian seri lebih sedikit daripada rangkaian paralel. Komponen listrik yang dimaksud adalah saklar, tombol on-off untuk menyambung dan memutus arus listrik. Ya, kemudian kabelnya juga hanya sedikit karena tidak bercabang. Ciri khas rangkaian seri yang ketiga adalah cahaya lampu yang dihasilkan lebih redup. Selain itu, banyaknya lampu yang digunakan pada rangkaian seri juga berpengaruh pada cahaya yang dihasilkan. Semakin banyak lampu yang digunakan, maka cahaya lampu semakin redup. Semakin jauh kedudukan lampu dari sumber arus, maka cahaya lampu itu juga semakin redup karena hanya satu aliran edar saja. Makanya yang dekat terang, semakin jauh semakin redup. Ciri khas yang keempat yaitu jika salah satu alat listrik dilepaskan dari rangkaian yang membuat kabel terpisah, akan mengakibatkan alat listrik lainnya padam. Artinya, jika satu lampu dimatikan, yang lain ikut mati. Jika satu lampu dinyalakan, yang lain juga ikut menyala. Karena hanya satu aliran edar. Saklarnya juga hanya satu. Ciri khas rangkaian paralel. Kamu perhatikan gambar itu. Itu rangkaian paralel, dua lampu yang disusun secara paralel dan dua baterai sebagai sumber arus yang disusun secara seri. Ya. Ingat, menyusun baterainya harus seperti itu, tidak boleh kebalik, ya. Jadi, ekor kepala, kutub negatif positif, kutub negatif positif, supaya listrik bisa mengalir, karena listrik mengalir dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Dua bola lampu disusun secara paralel dan menggunakan satu saklar. Ciri khas rangkaian paralel yang pertama adalah rangkaian listrik yang memiliki lebih dari satu aliran listrik atau lebih dari satu bidang edar. Makanya dinamakan rangkaian bercabang. Ciri khas rangkaian paralel yang kedua yaitu membutuhkan banyak komponen listrik sehingga biaya yang diperlukan lebih besar daripada rangkaian seri. Komponen listrik yang dibutuhkan lebih banyak itu apa? Kabel terutama kabel. Yang kedua saklar. Kabelnya lebih banyak karena dibuat bercabang-cabang. Rangkaian paralel berikutnya yaitu cahaya lampu yang dihasilkan lebih terang. Selain itu, banyaknya lampu yang digunakan pada rangkaian paralel tidak mempengaruhi cahaya yang dihasilkan. Walaupun banyak lampu yang digunakan, namun cahaya lampu akan sama terangnya, sesuai dengan daya lampu, ya tentunya. Ciri khas rangkaian paralel yang terakhir yaitu jika salah satu aliran listrik terputus, maka tidak akan mempengaruhi alat listrik yang lainnya. Ya. Atau jika satu lampu mati, yang lain akan tetap menyala, tidak terpengaruh. Ya, itu adalah rangkaian campuran. Rangkaian paralel dan seri digunakan secara bersama-sama, namanya rangkaian campuran. Ya,
ada 2 baterai sebagai sumber arus. Kemudian saklarnya ada 3, S1, S2, S3. Lampunya ada 4, L1, L2, L3, L4. Ya. Lampu 1 dan lampu 2 itu disusun secara paralel, sedangkan lampu 3 dan 4 disusun secara seri. Ya. Lampu 1 dan lampu 2 disusun secara paralel, sehingga lampu 1 dan lampu 2 tidak saling mempengaruhi. Lampu 3 dan lampu 4 disusun secara seri, sehingga jika lampu 3 padam, maka lampu 4 juga padam. Sebaliknya, jika lampu 3 menyala, maka lampu 4 juga menyala. Jika saklar S1, perhatikan S1 ya. Saklar S1 dibuka berarti rangkaian terbuka dan aliran listrik berhenti sehingga lampu L1 padam. Jika saklar S2 dibuka, yang mana S2 ya, tengah itu ya, berarti rangkaian terbuka dan aliran listrik berhenti sehingga lampu L2 padam. Jika saklar S3 atas itu ya dibuka, berarti rangkaian terbuka dan aliran listrik berhenti sehingga lampu L3 dan L4 padam. Lampu 3 dan lampu 4 padam karena tidak ada listrik yang mengalir. Jika S3 ditutup, berarti rangkaian terhubung dan ada aliran listrik sehingga lampu 3 dan 4 menyala. Jika yang tertutup hanya saklar S3, yang akan terjadi adalah lampu yang menyala hanya lampu 3 dan 4, sedangkan lampu 1 dan lampu 2 padam. Sebaliknya, jika saklar S1 terbuka, sedangkan S2 dan S3 tertutup, maka yang padam hanya lampu 1, sedangkan lampu 2, 3, dan 4 tetap menyala. Seperti itu ya, dipahami.